dalam kitab Aqaidul Iman tadi yang ditulis oleh Haiban Hajid, tapi isinya bicara tentang pemikiran keagamaan Mbah Yai Ahmad Dahlan. Di buku tersebut Pak yang disebut Mukallaf, ini bahasanya bahasa Jawa ya, jenengan bisa ikut baca. Sing kadunungan hukum limo iku sopo, maksudnya siapa yang kena hukum 5 tadi atau hukum taklifi. Ingkang kadunungan hukum syarak gangsal punika sedaya tiang mukallaf. Tiang mukallaf niku apa? Akil balik. Makanya syaratnya mukallaf itu diakil, harus berakal. Kalau orang majnun gila tidak kena kewajiban syar'i. Yang kedua balik. Kalau dia masih anak kecil belum kena kewajiban syariat meskipun bapaknya atau ibunya sudah disuruh untuk melatih anaknya sejak usia 7 tahun sudah disuruh melatih sholat. Kalau 10 nggak mau sholat boleh dipukul, tapi ada nilai edukasinya. Rufi al-qalamu an thalathin, pena itu diangkat dari 3 orang, diantaranya anil majnun hatta yufiqo, orang yang gila sampai sembuh. Wa anis sobiyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai balik. Nah, sehingga yang disebut mukallaf itu akil balik. Inggih punika lari jalil ingkang sampun umur 15 tahun. Ini sama dengan mazhab Syafi'i Pak. Nanti kita lihat ya pemikirannya ada yang sama dengan mazhab Syafi'i, mungkin ada yang bertentangan dengan tarjih gitu. Enggak apa-apa, biar kita kuat kan. Bukan kita pahami tarjih. Ada proses pemikiran yang dilalui. Makanya dulu ketika kita belajar kunut, Muhammadiyah baru menghapus kunut itu 1972. Artinya sejak berdiri sampai 1972 itu masih kunut. Tapi kita berdebat karena sama-sama enggak punya data Pak gitu. Karena asal asumsi saja Pak. Tidak pakai pendekatan data. Jadi sebenarnya Muhammadiyah baru secara resmi tidak kunut subuh itu tahun 1972. Berarti kalau anak laki-laki umurnya sudah 15 tahun. Serta tiang ingkang sampun kangginan salah satunggalipun warni 3 punika. Sing nomor 1 napa? Umur 10 tahun. Sing nomor kalih napa? Medal nutfaipun utawa mani. Sami ugi tumrat lari jaler utawi istri. Berarti sama saja, tidak ada perbedaan laki-laki atau perempuan. Kalau keluar mani sudah dianggap balik tadi. Terus anggarap sari. Anggarap sari itu apa Pak? Menstruasi atau haid ya. Medal nutfah anggarap sari punika tumrat lari ingkang sampun umur sekedhik-kedhikipun 9 tahun. Berarti ini untuk perempuan. Alamatul buluk ini Pak, kalau jenengan sing sepuh-sepuh Pak, kalau dulu belajar Safinatun Najat, ada sulam Safinah itu pertama kali bilang menjelaskan alamatul buluk. Itu buku penting Pak itu. Meskipun bukunya mazhab Syafi'i, daripada kita kehilangan tidak punya ilmu dan sandaran kitab apapun. Jenengan ditanya alamatnya balik apa? Kitab apa Pak? Ya kitab putih, kitab hijau, kitab coklat kan tidak pernah dirujuk kitab yang otoritatif gitu. Meskipun itu mazhab Syafi'i tapi penting Pak. Karena itulah bangunan keilmuan yang sesungguhnya gitu. Meskipun tarjih juga tidak selamanya sepakat dengan mazhab Syafi'i. Terus selanjutnya Pak, piro syarate wong mukallaf. Kita pelan-pelan saja Pak. Kita latihan baca teks gitu. Entah nanti selesai atau enggak apa-apa ya. Ini kan katanya karangannya Mbah Yai Ahmad
dahlan ya, paling tidak kita baca saja. Piro syaratnya wong mukalaf? Berapa syaratnya orang mukalaf? Syaratipun tiang mukalaf punika wonten sekawan. Sing nomor setunggal apa? Kadunungan salah satunggalipun warni tiga ingkang sampun kasebat, sebagaimana tanda-tanda balik yang sudah apa? Disebutkan di atas. Yang kedua kedah akal atau harus berakal. Yang ketiga apa Pak ini? Kedatangan undang-undang agami Islam itu. Berarti dia tahu ada hukum-hukum Islam. Kalau orangnya di apa Pak, di hutan atau hidup di apa negara non muslim, dia tidak pernah dengar hukum Islam, ya berarti tidak kena kewajiban syariat gitu. Ada seorang yang hidup di negara apa Pak? Barat, tapi kalau sekarang hampir mustahil Pak, apalagi perkembangan apa dunia teknologi Pak. Tidak mungkin kalau apa orang hidup di barat sekarang tidak tahu agama Islam gitu. Kemudian yang keempat, wilujeng ponco indronipun. Maksudnya apa? Maksudnya sehat itu. Ya, ya panca indera ya. Berarti panca inderanya apa Pak? Normal. Meskipun ini kan juga perdebatan juga Pak. Masa orang yang buta tidak berkewajiban? Kewajiban atau enggak Pak orang buta? Kewajiban wong apa tukang adanya Nabi Muhammad siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum itu kan buta. Dan juga pernah menjadi imam tapi meninggalkan Madinah. Ya kalau bisu nggak bisa saja Pak, tapi kan dia bisa melihat. Oh ada orang yang sholat, komunikasi mungkin juga akalnya nyambung, berarti kewajiban. Gitu. Kenapa Pak? Nggak maksudnya ini panca indera itu kan atau apa? Orang yang difabel itu kan buta, kemudian apa Pak? Tuli sama bisu, meskipun panca indera kan 5 toh. Intinya difabelnya kan cuma 3 kan. Buta, tuli sama bisu gitu. Ya, sehingga kalau orang apa Pak? Orang bisu kalau dia masih bisa melihat sejauh apa? Kemampuan dia dalam menjalankan apa? Syariat. Tapi secara umum orang bisu itu kalau tetangga saya juga normal Pak. Sholat ya sholat biasa saja gitu. Nggak ada masalah, bahkan punya anak, punya istri bisa bekerja gitu. Tapi kalau misalnya buta, tuli, bisu Pak, yaitu berarti dia apa tidak mukalaf gitu. Karena kan tidak bisa mengakses informasi. Dengar adzan bagaimana kan gitu. Dan kayak kemudian berikutnya wong mukalaf iku apa kewajiban mulang. Maksudnya apa? Orang mukalaf itu apa? Mengajar. Daya tiyang mukalaf punika sami kewajiban mulang pernatabipun agama Islam dateng wewengkonipun simah anak napa Pak? Sapanunggalanipun ingkang sampun sami tamyiz. Intinya Pak, saya kesimpulannya orang yang mukalaf itu wajib mengulang apa? Mengajar kepada istrinya, anaknya yang sudah apa? Tamyiz itu. Tamyiz itu dia sudah apa Pak? Nanti disebutkan ya. Inggih punika lare ingkang sampun umur 7 tahun. Ini mengikuti mazhab Syafi'i Pak ini. Serta ingkang sampun saged nedha ngunjuk lan sesuci piyambak. Berarti intinya 7 tahun. Kemudian apa Pak? Sudah bisa makan sendiri, minum sendiri dan cebok sendiri. Sudah tidak meminta ibunya untuk nyawii Pak. Itu disebut apa? Disebut tamyiz. Artinya dia sudah bisa apa? Meskipun dia taklifnya belum kamil Pak. Dibilang balik juga
Belum. Yang semacam ini ada khilaf Pak. Bagaimana kalau dia menjadi imam? Karena ada sahabat yang umurnya 6 atau 7 tahun sudah menjadi imam. Dan termasuk nanti pembahasannya apakah ibunya boleh menjadi imam anaknya yang sudah apa tamyiz. Kalau belum tamyiz enggak masalah, kan belum dihitung apa Pak? Hanya latihan saja kan, belum dinilai ibadah. Tapi kalau tamyiz itu ketika menjalankan ibadah kan sudah apa Pak? Dianggap sah. Kalau adzan itu kalau belum tamyiz dalam mazhab Syafi'i enggak sah loh Pak. Misalnya anak yang tadi belum 7 tahun, terus apa tadi, cewek belum bisa, terus apa, mangan yo masih nyawisi Pak, tulang. Terus tapi suara mungkin sudah fasih Pak kan kadang. Terus adzan itu dianggap tidak sah dalam mazhab apa? Syafi'i. Apalagi mazhab Zaidi itu lebih ketat lagi Pak. Kalau belum balik, belum sah menjadi imam termasuk mengumandangkan adzan. Ya. Kalau kita lihat Pak, pembahasan bukunya yang disandarkan kepada Mbah Yai Ahmad Dahlan itu masih mengikuti mazhab apa? Syafi'i gitu. Okay. Kemudian kalau kita lihat Pak, hukum taklif itu sebenarnya letaknya, petanya di mana? Kalau dalam kajian ketarjian ada 5 masalah Pak. 5 masalah ini yang menjadi paradigma pemikiran apa? Muhammadiyah. Semua persoalan ijtihad Pak, itu bisa kita kembalikan ke 5 masalah. Karena 5 masalah ini harus menginspirasi semua kegiatan intelektual atau ijtihad apa? Muhammadiyah itu. Semua permasalahan Pak, keagamaan dan keduniaan itu bisa dilihat dari 5 masalah. Kalau jenengan sudah paham ini ya berarti manhaj tarjihnya ya sudah kuat Pak. Karena berpikirnya secara metodologis sudah sama apa yang dirumuskan oleh apa? Muhammadiyah. Setelah 5 itu Muhammadiyah menjawab 5 permasalahan Pak. Ma huwa din apa? Ma hiya dunya apa itu? Dunia, mahiyal ibadah apa itu ibadah, kemudian ma huwa sabilullah apa itu sabilullah, kemudian ma huwal qiyas. Semua persoalan kita bisa lihat dalam perspektif 5 masalah.